Seorang gadis kecil berusia 3 tahun mengubur ayah dan ibunya sendiri. Namun, sayangnya dia pingsan di depan kuburan karena terlalu sedih. Beruntung, dia dilihat oleh sepasang suami istri yang sedang lewat. Mereka menyelamatkannya dan membawanya pulang. Ketika gadis kecil membuka matanya lagi, pria tua segera memberikan sepotong pancake kepadanya. Karena dia tidak makan selama 3 hari 3 malam. Gadis kecil itu menerima pancake tersebut. Dia langsung melahapnya tanpa ragu. Pria tua berencana untuk mengantarnya pulang setelah makan. Namun, gadis kecil malah menangis ketika mendengarnya. Dia bilang dia bisa mencuci dan memasak. Dia juga rajin bekerja. Dia berharap mereka akan mengadopsinya. Asalkan dia bisa makan setiap hari. Dia akan berbakti kepada mereka ketika dia besar nanti. Melihat gadis kecil yang sangat menyedihkan ini, akhirnya, pasangan suami istri tidak tega hati. Jadi mereka memutuskan untuk merawat gadis kecil itu. Namun yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka adalah, ketika mereka memberitahu berita ini kepada anak kota mereka, malah mendapat cacian dari anak lelaki mereka. Apakah kamu sakit? Orang dewasa macam apa yang main-main dengan anak kecil? Terserah, kamu tidak punya anak seperti aku lagi di masa depan. Aku sudah sampaikan ke publik sejak lama, bahwa aku adalah seorang yatim piatu. Chen Qiang, apa yang sedang kamu lakukan? Pernikahan akan segera dimulai. Siapa dia? Seorang pengemis. Hari bahagia ini, malang. Melihat anak kandung dan menantu begitu tidak menghargai dirinya, kakek itu akhirnya pulang dengan rasa putus asa. Namun ketika dia tiba di rumah, dia melihat gadis kecil yang bijaksana, sedang rajin melakukan pekerjaan rumah. Kakek tiba-tiba merasa sedikit lega. Dia mendekati dan mengelus kepala gadis kecil itu, berharap anak lelakinya bisa sebijaksana itu. Itulah harapannya, dan begitu 10 tahun berlalu. Pada saat itu, gadis kecil itu sudah dewasa. Bahkan dia diterima di universitas ternama di kota. Namun ketika dia ingin memberikan kejutan kepada orang tua angkatnya, dengan membawa surat penerimaan universitas, dia malah melihat mereka sedang dianiaya oleh tuan tanah desa. Itulah saatnya, gadis itu tiba-tiba menyadari, bahwa dia tidak boleh lagi menambah beban bagi kedua orang tua angkatnya. Setelah kembali ke kamar, gadis itu melihat surat penerimaan universitasnya. Akhirnya dengan enggan menyembunyikannya. Dia pikir dia bisa menyembunyikannya dari orang tua angkatnya. Namun pada suatu hari ketika dia sedang bekerja di luar rumah, ibu tiri yang bisu tanpa sengaja menemukan surat penerimaan universitasnya. Dia mendekat dengan penuh semangat dan menunjukkan kepada orang tua. Ayah angkatnya melihat, dan dengan senang hati menemukan bahwa gadis itu diterima di universitas ternama. Ibu tiri yang bisu mendengar itu langsung bersorak gembira, dan segera ingin membawa ayah angkatnya untuk menemui gadis itu. Namun dia dicegah oleh ayah angkatnya. Dia tidak memberitahu kita. Mereka tidak ingin kita tahu tentang ini. Keluarga kita hanya menjadi beban baginya. Ibu tuli gelisah menggerakkan tangannya. Apapun yang terjadi, gadis itu harus belajar. Kakek juga sangat setuju dengan pikirannya. Bahkan jika harus menjual segala sesuatu yang dimiliki. Namun sebelum dia selesai berbicara, suara gadis terdengar dari luar rumah. Pasangan itu segera menyembunyikan surat penerimaan dengan tergesa-gesa, dan menyembunyikannya kembali. Kemudian, kakek pura-pura seolah tak ada yang terjadi. Dia memberitahu gadis bahwa dia harus pergi ke ujung desa. Jadi dia tidak perlu menunggu gadis itu pulang untuk makan malam. Gadis itu mendengar bahwa badai petir akan segera datang. Luar tidak aman. Dia ingin menyarankan ayah angkatnya untuk pergi besok. Namun kakek bersikeras untuk pergi sekarang. Namun dia tidak jauh pergi. Hujan deras mulai turun di jalan. Namun dia ingin pergi ke universitas. Itu adalah satu-satunya jalan bagi gadis itu untuk keluar dari pegunungan. Dia pun memutuskan, bagaimanapun juga, dia harus membantu putrinya mengumpulkan biaya sekolah. 3 hari kemudian, sang kakek dengan susah payah berjalan ke rumah pemimpin desa, memohon agar pihak lain bisa mengembalikan gaji yang tertunggak, mengatakan bahwa sekarang gadis itu akan segera masuk universitas, membutuhkan uang dengan mendesak. Namun meskipun dia merayu dengan keras, namun tidak mendapat belas kasihan sedikit pun dari pihak lain. Dia lulus kuliah, apa urusanku, pergi. Jangan bunuh diri. Dasar orang tua gila. Kalau mau mati, jangan mati di depan rumahku. Zhang Lei, aku mohon padamu. Xiao Feifan, jangan. Xiao Chao adalah anak yang paham. Aku tidak bisa membiarkan masa depannya hancur di antara kita berdua. Asalkan kamu mengembalikan uang kepadaku. Tunggu sampai musim panen. Saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Kamu ingin uang, kan? Baiklah, masuklah dari celanaku. Aku memberikanmu 1000.